Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Sukarti sebagai pembina kita dan sekaligus pengisi pengajian kita. Yang saya hormati para pengurus kajian online Asyifa. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah petunjuk dalam kehidupan kita, selalu diberikan oleh Allah jalan keluar setiap permasalahan kita, selalu diberikan kepada kita rezeki setiap kebutuhan kita, diberikan kemudahan, mudah dalam mempelajari, mudah dalam mengajarkan, juga mudah dalam segala urusan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ampunan atas segala dosa dan memberikan surga saat kita kembali nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada hari ini saya akan bergeser dulu dari Riyadhus Shalihin. Ya. Baik, kita berpangkal atau pada bulan puncak musibah atau bulan musibah. Musibah itu kalau di Al-Quran, musibah itu adalah baik yang menimpa kepada kita itu berupa kebaikan, maupun yang menimpa kepada kita itu berupa kejelekan, itu namanya musibah. Tapi kita memfokuskan yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang tidak baik yang menimpa kepada kita. Yaitu musibah. Ya. Kemudian ada bulan. Ada bulan. Seakan-akan di bulan itu kok banyak musibah. Seakan-akan bertempat di suatu bulan. Itu musibah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita berpatokan atau berpangkal pada surat Ar-Rum ayat 41. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Monggo. Ya Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Baik, kalimat di sini ada kalimat Dhuharul Fasad, ada fil bahri wal bahar, itu tempat.
ada sebab, ya, ada tujuan, ada target. Ada tujuan dan ada target. Ada kalimat doharul fasad, telah tampak kerusakan. Tampak kerusakan. Nah, berarti tampak kerusakan itu berarti sebelumnya tidak rusak. Sebelumnya normal. Kemudian tampaklah kerusakan. Nah, kerusakan itu, rusak itu artinya adalah tidak bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Jadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, itu rusak. Kalau kita punya radio, ya, fungsinya untuk mendengarkan suara, suaranya. Tapi ternyata tidak berfungsi, berarti mengalami kerusakan. Punya HP, ya, kok fungsinya tidak sebagaimana mestinya, berarti mengalami kerusakan. Kita manusia kok tidak sebagaimana mestinya, mengalami kerusakan. Butuh diservis, dikembalikan lagi. Itu. Begitu juga alam semesta ini. Nah, kalau awalnya sempurna, kemudian mengalami kerusakan, kemudian berarti sisi lain juga ada garis. Awalnya ada garis lurus. Ya. Nah, ternyata garis lurus itu sempurna itu menuju yang namanya tujuan akhir adalah akhirat. Ya, tujuan akhir adalah akhirat. Jadi menuju tempat akhir. Nah, yang garis lurus itu ada yang namanya surga. Nah, di akhirat keluarnya di surga. Nah, nanti juga ada jalan kerusakan. Jalan kerusakan. Sama tujuan akhirnya ya akhirat sama. Tapi ujungnya menuju ke neraka. Nah, ada jalan itu, ada jalan yang a'la di atas dan jalan yang adna di bawah. Ada jalan yang adna, ada jalan yang a'la. Dua-duanya menuju ke satu titik akhirat. Setelah satu titik menuju ke satunya ke surga, satunya ke neraka. Nah, itu dua-duanya. Kemudian kalau orang menyebut, kalau kita menyebut jalan yang atas itu adalah Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, atau disebut juga Subulus Salam, jalan keselamatan. Ya, ada Shiratal Mustaqim atau jalan Subulus Salam, jalan keselamatan. Nah, kita diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan oleh Allah Al-Quran. Nah, sehingga kita selalu baca ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalannya orang yang sesat dan disesatkan. Di mana jalan itu? Di mana jalan itu? Dzalikal kitab la raiba fi. Jalan itu ada pada kitab yang tidak diragukan lagi. Jadi dipastikan kebenarannya. Dzalikal kitab la raiba fi. Itu ada di jalan yang lurus. Yang kedua, ada jalan yang adna. Nah, jalan yang adna itu jalannya subulus syaiton. Jalannya setan. Ya, menuju ke neraka. Nah, ini jalan. Nah, sama jalannya menuju ke satu titik tadi, ke akhirat. Makanya kalau bahasa Jawanya, kalau lagi sepak bola itu biasanya orang lagi membawa bola kemudian diserimpung. Apa serimpung itu bahasanya ya? Ya, pokok. Ya, setan itu bisanya begitu. Nah, supaya kita turun. Nah, turun ini kadang-kadang tidak terasa. Hati-hati. Kalau kita turun itu ada di antara atas dan bawah.
itu ada yang namanya subhat. Nah, barang siapa yang mengarah kepada subhat di tengah-tengah ini, maka kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, mereka tidak akan selamat agamanya. Apalagi di bawahnya lagi tambah tidak selamat. Wong di tengah-tengahnya aja kadang Rasulullah mengatakan tidak selamat. Karena subhat, apalagi jauh. Maka apabila kita menginginkan selamat, baik, tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada bencana, maka ada jalannya di atas jalan yang lurus. Nah, jalannya orang-orang yang muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jalan di atas petunjuk. Nah, ini jadi jalan atas. Kita berupaya sekuat tenaga untuk jalan di jalan yang atas. Jangan sampai kita ada yang menggelincirkan jauh di atas jalan yang di tengah-tengah, bahkan jalan yang di bawah. Di tengah-tengah itu subhat antara boleh dan tidak. Nah, antara boleh dan tidak itulah namanya subhat. Ya, nah, apalagi tidak, karena semuanya itu ada pagarnya, dan pagar agama itu adalah haramnya, jadi itu pagarnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kita lanjut. Ya, jadi kalau kita sudah pindah jalan, pindah jalan ini berarti kita sudah mulai rusak. Nah, mulai rusak berarti kita sudah mulai tidak berfungsi lagi. Ya, sudah tidak berfungsi lagi. Maka kembalikan supaya kita berfungsi sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita menjadi rusak. Ya. Busuk atau sudah tidak sempurna lagi keadaannya. Ya, itulah namanya rusak. Baik. Nah, kemudian kapan mulai ada kerusakan itu? Nah, mulai ada kerusakan itu kapan? Nah, yang pertama, saat kita mementingkan kemewahan. Saat kita mementingkan dunia. Saat kita tertipu dengan kehidupan dunia, yang kehidupan dunia itu adalah mata'ul gurur, kehidupan yang menipu. La'ibun walahun, ya, kehidupan yang hanya main-main, ya, dan senda gurau. Nah, kita tertipu dengan kehidupan dunia. Kehidupan kemewahan dunia. Padahal kata Allah, dunia itu adalah adna, rendah. Monggo bisa diartikan dulu. Siap. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang dolim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mulai rusak itu adalah orang-orang yang mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Ya, orang-orang yang mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan kenikmatan dan kemewahan itu ternyata di antara umat-umat ini tidak banyak yang istilahnya mengingatkan itu. Ya, mengingatkan itu tidak banyak. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا.
Mengapa tidak ada di antara umat-umat minal qurun dari sebelum-sebelum kalian? Ya, min qablikum dari masa-masa sebelum kalian, baqiyatun yanhauna 'anil fasyad, ya, orang-orang yang mempunyai keutamaan untuk yanhauna 'anil fasad, melarang membuat kerusakan. Ya, biasanya luar biasa pengaruhnya kemewahan itu, bahkan orang-orang yang biasanya melarang berbuat kerusakan, biasanya melarang, itu juga terpengaruh juga, ya. Nah, seakan-akan ada alasannya, ya, kiai juga manusia, ustadz juga manusia, ya. Nah, seakan-akan butuh dunianya, dan butuh dunianya itu lah mementingkan, itulah yang menjadikan awal kerusakan. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit yang membersihkan di antara mereka. Nah, wattaba'alladzina zalamu, dan mengikuti orang-orang yang zalim. Ya. Nah, mengikuti apa? Ma'atrafu fi, mengikuti berlebih-lebihan, kemewah-mewahan. Jadi, nah, dan biasanya orang yang mempunyai kemewahan, orang yang mempunyai kelebihan, itu biasanya yang paling sulit diingatkan. Ya, kalau diingatkan, apa ucapannya? Berkata, oh, kamu punya apa sih? Itu begitu biasanya. Nah, mobilmu dan mobil saya bagus mana? Kalau diingatkan lagi, kamu nggak bisa apa-apa saja. Nah, begitu. Nah, dia bisanya hanya ini aja. Itu orang yang mementingkan kemewahan. Wa kanu mujrimin, dan mereka itu orang-orang yang berdosa. Hati-hati. Ya, hati-hati. Padahal itu semua karena Rahman Rahimnya Allah. Kalau bukan karena Rahman Rahimnya Allah, mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan, mereka tidak akan mendapatkan kemewahan. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya, ya. Nah, setelah mereka mementingkan kemewahan, maka selanjutnya apa? Tingkat yang kedua adalah mereka sudah berani memusuhi para nabinya, berani memusuhi para ulamanya, diingatkan ya tidak mau, diingatkan sulit, maka coba diartikan ayat 40, surat 40 ayat ke-26. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال فرعون, dan berkata Fir'aun. Fir'aun ini lambang penguasa. Lambang penguasa. Kalau sudah menjadi penguasa, sudah punya jabatan, sudah punya keuangan yang lebih, sudah punya kekuasaan, maka Daruni Aktul Musa. Ya, mereka Fir'aun mengatakan kepada para menterinya, kepada para teman-teman yang berkuasa, nah, Aktul Musa waliyad urabbah, saya akan membunuh Musa atau minta kepada Musa supaya minta kepada Tuhannya, mohon kepada Tuhannya.
Ini orang-orang yang zalim, yang sudah penguasa, itu sudah perbuatannya sudah sejauh itu. Ya, perbuatannya sudah sejauh itu terhadap para ulamanya, terhadap para nabi Allah, ya, terhadap warasatul anbiya. Itu. Nah, ulama seakan-akan bisa disuruh-suruh. Gampang ulama itu gampang. Ya, maka ulama itu ada dua. Ada ulama itu, ada ulama ya, ada ulama yang tidak baik dan ada ulama yang baik. Ya. Nah, sejelek-jelek ulama kata Imam Syafi'i adalah ulama yang selalu mendekat kepada penguasa. Selalu mendekat kepada penguasa untuk mencari kemewahan-kemewahan. Nah, itu. Ini akhafu ayyubadila dinakum, karena saya takut jikalau Musa itu merubah agama kalian. Itu. Sehingga penguasanya sendiri yang akan turun tangan. Penguasanya sendiri yang akan turun tangan. Meskipun kadang-kadang di balik layar dalam melaksanakan. Ayyudhira fil ardil fasad. Ya. Dan kami takut bahwa Musa itu bisa merubah agama. Bisa merubah keyakinan. Bisa merubah akidah. Nah, takut. Padahal awalnya tadi adalah di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum adanya Fir'aun, nah sudah bagus. Tapi setelah adanya Fir'aun, sama dimanapun dan kapanpun. Nah, sebelumnya bagus, tatanan baik, dan setelah ada penguasa yang kurang baik, maka tatanan itu tidak akan baik. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kepada ulamanya mereka memusuhi, maka selanjutnya setelah dimusuhi, maka ulamanya diusir. Bahkan ada yang dibunuh. Sehingga kalau di sini kita sulit. Yang salah itu siapa? Kadang-kadang penguasa itu membunuh, mengejar-ngejar ulamanya, sehingga seakan-akan bahwa ulama itu yang salah. Nah, padahal penguasa itu belum tentu benar. Baik, diartikan dulu. Siap. Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا وقال الذين كفروا, dan berkata orang-orang yang kufur lirusulihim terhadap rasul-rasul mereka. Jadi terhadap utusan Allah, mereka orang-orang yang kufur berkata, lanukhrijannakum, sungguh kami akan mengusir kalian. Ya. Sungguh kami akan mengusir kalian mir ardina, dari bumi kami, dari negeri kami, dari desa kami, dari kampung kami. Sungguh kami akan mengusir. Ya. Nah, kalau mengusir sendirian tidak mungkin. Ya. Aulan ta'udunna fi millatina. Atau kalau kamu tidak mau diusir, maka kamu harus kembali kepada agama kami. Nah, itu memang begitu kuatnya akidah orang-orang selain Islam, sampai
menggunakan kekerasan. Bahkan sekarang ini yang kita baca di Palestina, Amerika mengesahkan bahwa satu tentara Amerika boleh membunuh penduduk sipil 20 orang di Palestina. Oh, begitu luar biasanya. Sampai supaya mereka mengikuti milah mereka. Nah, maka kata Allah, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dhalimun. Maka kami wahyukan kepada mereka, lanuhlikanna, sungguh betul-betul akan kami hancurkan adh-dhalimin, orang-orang yang zalim. Jadi memang kadang-kadang secara akal tidak mungkin orang yang Muslim itu yang jumlahnya sedikit bisa menang melawan orang-orang yang banyak. Kalau Palestina itu seakan-akan nggak mungkin, secara akal nggak mungkin bertahan sampai sekian lama, itu nggak mungkin. Tapi karena di situ ada tangan Allah sendiri. Nah, itulah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah. Banyak sekali golongan yang sedikit tapi bisa memenangkan banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Biidnillah, dengan seizin Allah. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan bertindak, akan menghancurkan mereka. Dan dilanjutkan artinya, Ya, Ustadz. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. walanuskinnanakumul arda min ba'dihim walanuskinannakum, dan betul-betul kami akan tenangkan mereka al-arda, bumi, min ba'dihim, sesudah mereka. Jadi kamu sekalian orang Muslim akan kami tempatkan sesudah mereka di mana? Di negeri mereka. Setelah dihancurkan oleh Allah, maka akan ditempatkan orang-orang baik. Dzalika liman khafa maqami. Itu adalah untuk orang-orang yang takut maqami, ya. Maqami untuk menghadap saya, menghadapku, kata Allah, orang-orang yang takut untuk menghadapku, ya berarti takut kepada Allah itu ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, wa khafa wa'id, dan takut akan ancamanku, janjiku ada neraka, ya itu yang takutkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu. Tidak hanya sekedar memusuhi, mengusir, tapi kemudian mereka sepakat, ya. Nah, jadi mereka sepakat untuk menghancurkan, mereka sepakat untuk menangkap para nabinya. Dan adanya orang-orang hidup mewah melakukan kedurhakaan dan tidak bisa diingatkan. Ini mulai ada kerusakan-kerusakan. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. Monggo diartikan. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah.
Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Wa idza aradna, dan tatkala kami berkehendak, ya, dan tatkala kami berkehendak. Di sini ada kalimat aradna, kami berkehendak. Nah, Allah menggunakan Allah menggunakan kalimat na. Kayak inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dan kami yang menjaga. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak turun langsung, Allah datang menjaga kita. Tapi di situ ada tangan-tangan Allah yang berjalan. Kalau Al-Quran ternyata ada ahli bahasa Arab, ada yang juga menghafalkan Al-Quran. Nah, wa idza aradna, dan kami berkehendak, jika kami berkehendak, an-nuhlika qaryatan, untuk menghancurkan suatu negeri. Jadi negeri itu sebelum dihancurkan oleh Allah, maka amarna mutrafiha, kami perintahkan mutrafiha kepada orang-orang yang hidup mewah, hidup berlebih-lebihan. Nah, siapa yang diperintahkan? Nah, otomatis orang yang mengingatkan. Orang yang mengingatkan. Sudah tidak pada jalurnya, atau mereka sudah tidak sesuai, maka diingatkan. Ya. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Jadi setelah diingatkan, sulit, diingatkan lagi nggak mau, diingatkan lagi nggak mau, fafasaku fiha, maka diingatkan malah tambah fasik. Ya. Diingatkan malah tambah fasik. Diingatkan malah yang ingatkan ditangkap. Diingatkan malah yang mengingatkan hilang. Diingatkan malah yang mengingatkan terjadi masalah. Nah, itu orang-orang yang hidup mewah, para penguasa sudah tidak mau diingatkan lagi. Maka kata Allah, fahaqqa alaihal qawlu, maka sudah layak semestinya orang yang demikian itu, negeri yang demikian itu mendapatkan kalimat fadammarna tadmira. Ya, kalau Allah sudah menginginkan kun fayakun. Dan kalimat yang ada fadammarnahu tadmira, maka binasalah, ya. Maka binasalah, perkataan binasalah, maka betul-betul akan menjadi binasa, akan betul-betul menjadi hancur itu. Nah, kalau kita tidak percaya, Al-Quran adalah juga termasuk kitab sejarah. Sejarah yang perjalanan-perjalanan para nabi-nabi dahulu. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Monggo diartikan. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Wakam ahlakna, kalau bahasa pondoknya wakam, dan pirang-pirang, dan banyak sekali. Ahlakna, kami hancurkan. Minal kurun, dari kaum-kaum, ya, dari kaum-kaum, mimpa Nuh, dari waktu mimpa Nuh sesudah Nuh. Jadi setelah Nabi Nuh itu ada musibah besar. Nah, kemudian setelah musibah besar, manusia baik kembali. Setelah baik kembali, ini tadi saya katakan bahwa ada jalan dua, ada atas, ada bawah. Nah, kita kadang-kadang tergelincir.
terseret arus. Yang paling bahaya itu kan terseret arus. Kalau yang melawan ada musuhnya jelas, tapi terseret arus itu yang bahaya. Nah, di antaranya terseret arus itu setan itu pandai. Orang-orang yang alim di zaman sesudah Nabi Nuh dibuatkan makamnya dibangun, dibuatkan patung untuk mengingat sejarah atau mengingat istilahnya apa ya? Mengingat sejarah supaya kita selalu ingat kebaikan-kebaikannya. Nah, lama-lama tergelincir sehingga mengkultuskan, lama-lama sehingga seakan-akan bahwa dia karena alimnya, karena hebatnya, maka menjadi orang itu menjadi musyrik. Maka hati-hati. Kalau kita suka ziarah ke makam-makam, hati-hati. Ditata niatnya supaya kita tidak tergerus arus, tergelincir ke dalam kemusyrikan. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadi khabiran basira. Dan cukup Tuhanmu saja yang mengetahui, ya, yang mengetahui dosa-dosa mereka, ya, yang melihat dosa-dosa daripada hambanya. Nah, baik. Nah, kemudian kita lihat apa di zaman Nabi Nuh, apa kata penguasa di zaman Nabi Nuh. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Monggo diartikan. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Laqad arsalna. Sungguh betul-betul kami mengutus seorang Rasul Nuh, Nabi Nuh, ila qaumihi, pada kaumnya. Faqala ya qaumi, dan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu, tunduk dan patuhlah terhadap aturan Allah. Ikuti aturan Allah. Ya. Malakum min ilahin ghairi, ubudullaha. Malakum min ilahin ghairi. Karena tidak ada untuk kalian Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah. Maka ikutlah apa yang telah diperintahkan Allah, apa yang telah menjadi aturan dari Allah, ikuti. Kata Nabi Nuh, inni akhafu alaikum adzaba yaumin adzim. Saya takut jikalau nanti kalian mendapatkan azab yang sangat amat besar. Itu Nabi Nuh. Dan bahkan di dalam ceritanya Nabi Nuh itu sekian tahun, 950 tahun, itu masih hanya dapat 80 orang. Begitu luar biasanya. Banyak tahunnya daripada pengikutnya. Nah, sampai-sampai Nabi Nuh saat di akhir zaman nanti, di hari kiamat, manusia berbondong-bondong kepada Nabi Nuh untuk minta. Ya, karena Nabi Nuh itu terkenal dengan bapak manusia yang kedua. Setelah Adam adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mau. Kenapa?
Karena Nabi Nuh pernah mendoakan umatnya atau minta kepada Allah agar umatnya disiksa. Ya, karena sangat luar biasanya. Minta umatnya disiksa. Dan tidak ada siksa yang sebesar itu kecuali zaman itu. Sekali saja. Tidak ada lagi. Nah, dalam cerita ada yang mengatakan hujan itu, ya, siksanya, musibahnya berupa air hujan. Dan hujan itu tidak berhenti selama sampai sekitar 4 bulan. Tidak berhenti. Nah, kalau kita kemarin di hujan di Surabaya, Sidoarjo, nah, gak sampai 1 hari. Gak sampai 24 jam. Wah, sudah masalah di mana-mana. Apalagi itu 4 bulan. Itu musibah yang diberikan oleh Allah. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Monggo diartikan Bu Ati. Kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Qala al-mala'u. Qala berkata al-mala'u para pemimpin-pemimpin kaum. Tokoh-tokohnya, penguasa-penguasanya. Min qaumihi dari kaumnya berkata, Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Inna sesungguhnya lanaroka kami berpendapat atau kami tahu bahwa engkau itu di dalam kesesatan yang nyata. Malah kaumnya mengatakan, Nuh, kamu itu adalah orang yang betul-betul sesat. Ya, karena kita tidak mau hidup mewah, tidak mau hidup kaya. Ya, kamu betul-betul sesat. Nah, itu yang dikatakan kepada Nabi Nuh. Bahkan di zaman Nabi Nuh itu ada surat 11 ayat 27, ada surat 23 ayat 24. Nah, itu cerita tentang Nabi Nuh. Nah, kemudian ada lagi di zaman Nabi Hud. Wa ila 'adin akhahum Huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Dan pada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Wa ila 'adin, dan kepada Ad, kaum Ad, akhahum, saudara mereka Hud, Nabi Hud. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Nah, Nabi Hud berkata, qala ya qaumi budullah. Wahai kaumku, tunduk dan patuhlah terhadap aturan Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan kecuali Dia. Afala tattaqun, maka apakah kalian tidak takut? Apa jawabannya kaumnya? Qala alladzina kafaru min qaumi inna lanaraka fi syafahat.
Ya, orang-orang pemimpin-pemimpin kaum itu mengatakan, kami melihat engkau tidak lain adalah kurang waras, gila, ya, orang yang gila. Nah, kalau kita sekarang kalau ada orang dikasih kemewahan, dia tidak mau, maka kadang-kadang dikatakan memang orang gila, gak waras itu. Ya, ada rezeki besar, mumpung bisa, kenapa tidak mau? Gak waras, gila. Ya. Wa inna lanadunnuka minal kadibin, malah orang begitu dituduh sebagai orang yang dusta. Ya. Di gak waras, ya, dusta, lah itu begitu. Nah, itulah yang dikatakan para kaum dulu kepada para nabinya, kepada para orang-orang yang mengingatkannya. Nah, mereka para penguasa itu sepakat untuk membunuh para nabinya, untuk membunuh para ulamanya, dan mereka sepakat juga untuk membunuh para orang yang sungguh-sungguh. Monggo diartikan. Siap. Dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Kalian bawahnya. Maka keluarlah dia Musa dari kota itu dengan rasa takut. Waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu." Wajah rajulun, dan datang seorang laki-laki min aqsal Madinah, dari ujung kota, yas'a berseru. Ya. Qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'muruna bika, ya'tamiruna bika. Sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding, sedang bermusyawarah. Ya. Jadi kalau ada orang baik, ya, mereka bermusyawarah. Nah, kalau ini diwakili percontohan adalah Fir'aun dan Musa. Ada penguasa dan ada ulama. Ada penguasa dan ada nabi. Penguasa dan ulama. Nah, orang penguasa berunding untuk menangkap ulamanya. Ya tamiru nabika liyaktuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Mereka berunding untuk membunuhmu. Nah, ini mereka berunding untuk membunuhmu. Fakhruj inni laka minan nasihin. Maka keluarlah kamu, sesungguhnya saya hanya memberi nasihat. Saya hanya memberi nasihat. Nah, mungkin kalau intel gitu ya, intelnya bocor. Ternyata ada juga yang membocorkan berita ini kepada Musa. Wahai Musa, keluarlah kamu. Karena para pemimpin-pemimpin di sini sedang berunding, bermusyawarah bagaimana cara membunuh kamu. Keluar. Nah, kalau sudah sendirian, ya otomatis. Maka nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa, ya berjuang sendiri, ya nggak ada pembantunya, ya maka keluar. Fakharaja minha, maka Nabi Musa keluar dari negeri tersebut. Ivan, dengan rasa takut, ya takut ya tarokob, ya, takut ada yang mengikutinya. Jadi ada yang mengintai, takut. Maka saat itulah Nabi Musa qala rabbi najjini minal qaumid dhalimin. Ya. Rabbi, wahai Tuhanku, wahai yang mengatur kehidupanku, najjini, selamatkanlah aku minal qaumid dhalimin,
dari kaum-kaum yang zalim. Ini doa yang sering dibaca orang yang takut atau orang yang berdakwah. Para dai doa ya, menggunakan Rabbina jini minal qaumid dhalimin. Rabbina jini minal qaumid dhalimin. Nah, puncak kemarahan Allah pada manusia. Ini terakhir adalah puncak kemarahan Allah kepada manusia. Nah, puncak kemarahan Allah pada manusia kita mulai dari surat Maryam 88. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Enggak diartikan. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Allah yang Maha Pengasih. Ya, yang memberikan segalanya kepada manusia. Ya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menjadikan untuk kalian apapun yang ada di dalam bumi. Ar-Rahman, baik kalian itu taat maupun tidak taat, Allah yang ngasih. Ya, Allah yang ngasih. Nah, bahkan di dalam surat Ar-Rahman ada kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang sampai 31 kali. Itu seakan-akan tidak ada celah yang kita bisa membantah bahwa semuanya nikmat dari Allah. Nggak ada celah. Tidak ada kita bantah. Semuanya dari Allah. Itu betapa rahman rahimnya Allah kepada manusia. Nah, mereka waqalu ittakhadha rahman walada. Mereka menuduh Allah itu punya anak. Kalau mereka menuduh Allah itu punya anak, rentetannya berarti Allah itu menikah. Kalau tidak menikah berarti Allah itu berzina. Allah itu punya kekasih. Allah itu punya macam-macam rentetannya. Padahal Allah lah yang mengasih kehidupan kepada mereka. Allah yang memberi udara yang mereka hirup. Allah yang memberi kenikmatan segalanya. Tapi mereka menuduh Allah itu adalah punya anak. Nah, itulah kemarahan Allah yang paling. Nah, laqad ji'tum syai'an idda. Artikan. Halo, Bu Wati? Ya Ustaz, Ya. Sungguh kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Nah, laqad ji'tum. Dan sungguh betul-betul kamu mendatangkan sesuatu syai'an, sesuatu iddan yang sangat mungkar. Sangat Allah benci. Kalimat bahwa Allah punya anak itu adalah yang sangat dibenci Allah. Karena sangat bencinya Allah itu menjadikan langit. Bukan Allah itu kemudian istilahnya Allah marah kemudian memerintahkan semuanya, enggak. Takatus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta. Monggo diartikan. Saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Takatus samawat, seakan-akan. Jadi langit marahnya Allah itu bukan kemudian marah langsung perintahkan langit, diperintahkan bumi, diperintahkan enggak. Tapi karena marahnya Allah itu sangat takutnya benda-benda makhluk yang lain, langit juga takut, bumi takut, gunung-gunung pun takut. Karena takutnya itu, maka takatus samawatu yatafattarna minhu. Seakan-akan langit itu pecah, terbelah, menjatuhkan semuanya yang ada. Nah, kalau bahasa apa yang datang dari langit? Yang datang dari langit itu ma'an minas sama.
Di antaranya adalah air yang dari langit. Kalau yang pecahnya langit, berarti menumpahkan airnya. Kalau menumpahkan airnya, bumi jadi apa? Jadi banjir dan lain sebagainya. Watan syaqqal ard, dan bumi jadi terbelah, seakan-akan begitu. Maka terjadilah longsor di mana-mana. Ya, ada air banjir, ada air hujan yang luar biasa, ada terjadi longsor di mana-mana. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung pun karena takutnya maka seakan-akan runtuh. Nah, itu yang terjadi. Nah, dan kapan puncak kemarahan Allah itu? Kapan? Nah, dilanjutkan karena anta auli rahmani walada. Perhatikan. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Anda'au, karena mereka mendakwahkan, ya, mengajak orang lain, menjadikan dirinya sales untuk mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, yang memberikan kepada kita kebahagiaan, memberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan, punya anak. Dan puncak daripada dakwah, ya, puncak daripada dakwah Allah punya anak itu ada di bulan Desember. Jangan lihat apa musibah, apa tsunami juga di bulan Desember. Maka di bulan Desember ini hati-hati. Setiap bulan Desember sekitar tahun baru, hati-hati. Hati-hati. Maka akan terjadi bencana-bencana. Karena di hari itu sangat takutnya langit, sangat takutnya bumi, sangat takutnya gunung. Seakan-akan sudah tidak ada tempat. Baik langit, baik gunung, baik bumi. Mereka semuanya takut kepada Allah. Takut karena banyaknya manusia yang mendakwakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Perhatikan. Wati. Ya Ustaz, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Nah, wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada. Dan tidak mungkin wa ma yanbaghi untuk pada Allah lirrahman, kepada Allah ayyattakhidha walada, punya anak. Nah, kalau Allah punya anak, sama dengan makhluknya. Kalau Allah itu punya anak, berarti kan menikah, sama dengan makhluknya. Nah, kalau menikah, kalau tidak menikah, berarti menuduh Allah itu berzina. Allah tidak punya istri, berzina. Allah alam. Nah, itulah kemudian maka kita harus berhati-hati. Ini adalah bulan di sekitar bulan Desember itu adalah ditakutkan bumi, gunung, langit takut betul kepada Allah, sehingga dia karena takutnya itu bergerak menjadi berbagai macam musibah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Monggo mungkin ada yang ditanyakan.